Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Ndeso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS, di video kali ini Pak Guru Ndeso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal SKB maupun soal teknis untuk P3K dan SKB CPNS untuk auditor ahli pertama. Baik teman-teman semuanya, saya himbau kepada teman-teman semuanya untuk yang mendaftar auditor ahli pertama, saya rasa teman-teman harus mempersiapkan SKB-nya jauh-jauh hari ya teman-teman, karena SKB itu bobotnya 60%, jadi jangan menyepelekan, karena banyak teman-teman kita yang lulus karena 3 kali formasi di SKD-nya nilai rendah, namun begitu mengikuti SKB-nya bisa diterima dan menempati ranking paling tinggi teman-teman. Untuk SKB CPNS ini untuk formasi ahli pertama untuk auditor, di mana untuk kisi-kisi auditor ahli pertama adalah sebagai berikut teman-teman. Saya himbau kepada teman-teman untuk mendapatkan soal-soal latihan auditor ahli pertama ini ada ratusan soal, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkannya, membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal nomor 1 langsung saja. Soal ini dibuat juga berdasarkan kisi-kisi ya dari teman-teman yang sudah lulus dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, keuangan, negara, garis miring daerah dan pembangunan nasional, dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan A. APIP, B. AIP, C. AIP, D. AIP, E. AIP ya. Jawabannya adalah A. Aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, keuangan negara, garis miring daerah dan pembangunan nasional, dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan umum peraturan Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 48 tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, SKB ini sangat penting buat teman-teman, jadi teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Teman-teman, untuk mendapatkan soal-soal ini, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Langsung aja acak, tadi soal nomor 1, kita langsung aja ke soal nomor 6 atau soal nomor 7 aja. Salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor manajemen yaitu A. Kemampuan menggunakan pendekatan monodisipliner. Kemudian B. Kemampuan menggunakan satu teknik audit. C. Keterampilan memerintah dengan efektif. D. Gaya berpikir yang picik. E. Gaya berpikir yang inkuisitif. Jawabannya adalah E. Salah satu kualifikasi yang dimiliki oleh seorang auditor manajemen adalah gaya berpikir yang inkuisitif. Auditor manajemen perlu memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, menganalisis situasi dengan cermat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap proses dan operasi perusahaan yang diaudit. Gaya berpikir yang inkuisitif memungkinkan auditor untuk menggali informasi dengan mendalam, memahami kompleksitas bisnis, dan mengidentifikasi potensi risiko serta peluang perbaikan. Dengan memiliki gaya berpikir yang inkuisitif, seorang auditor manajemen dapat melakukan audit dengan lebih efektif, mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, dan memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi perusahaan yang diaudit. Kemudian kita lanjut saja, lompat langsung ke nomor 17. Pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan pada organisasi atau perusahaan sudah tepat adalah pengendalian titik-titik. A. Pengendalian evaluasi, B. Pengendalian organisasi, C. Pengendalian tugas, D. Pengendalian manajemen, E. Pengendalian strategi. Jawabannya adalah E. Pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan pada organisasi garis miring perusahaan sudah tepat adalah pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah salah satu aspek penting dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif, dan pencapaian tujuan strategis tercapai. Dengan adanya pengendalian strategi, manajemen dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi strategi, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, serta memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Kita langsung ke soal nomor 16.
berikut dana yang bersumber dari sumber daya alam, kecuali A. minyak dan gas bumi, B. pajak bumi dan bangunan, C. kehutanan, D. pertambangan, E. semua benar. Jawabannya adalah pajak bumi dan bangunan. Sumber daya alam terdiri atas minyak dan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan panas bumi, dan hasil cukai. Dana yang bersumber dari sumber daya alam kecuali pajak bumi dan bangunan meliputi beberapa jenis dana yang berasal dari alam, ada minyak dan gas bumi. Dana ini diperoleh dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah kehutanan. Dana ini berasal dari kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan yang diperoleh dari hutan. Yang ketiga adalah pertambangan. Dana ini diperoleh dari kegiatan pertambangan yang mencakup penambangan mineral, logam, batuan, serta bahan tambang lainnya yang ada di dalam bumi. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sumber daya alam menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak bumi dan bangunan meskipun terkait dengan aset properti bukanlah termasuk dalam sumber daya alam, sehingga tidak termasuk dalam dana yang berasal dari sumber daya alam. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk membeli paket latihan ini. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Kemudian soal nomor 27, langsung aja ke 27. Memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Auditor melakukan penilaian risiko dan keterlibatan manajemen adalah pendekatan internal audit. A. Risk enable, B. Risk naive, C. Risk aware, D. Risk define, E. Risk measure. Jawabannya adalah yang mana teman-teman kira-kira? Soal nomor 27, jawabannya adalah B. Komite audit menurut David Griffith, ada 4 tingkat kematangan suatu organisasi, yaitu risk enable. Organisasi pada tingkatan ini telah memiliki suatu daftar risiko yang lengkap. A. Complete risk register, yaitu suatu daftar yang berisi risiko-risiko lengkap dengan penilaian risiko bawaan, inherent risk, dan kontrol yang didesain untuk merespon inherent risk tersebut serta nilai resiko setelah adanya kontrol tersebut, residual risk. Jika suatu organisasi sudah berada pada tahapan risk enable, maka kecil kemungkinan didapati temuan-temuan signifikan berkaitan dengan tugas atau peranan pertama sampai ketiga dari audit internal. Lihat kembali 5 peranan audit internal di ERM di bagian pendahuluan. Yang mungkin akan menjadi perhatian utama bagi tugas auditor internal adalah apakah risiko-risiko terkunci telah dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Pengawasan terhadap pengendalian internal telah dijalankan oleh manajer dengan baik. Tugas para auditor internal keempat dan 5. Organisasi di tingkat risk enable ini dianggap cukup matang dalam menjalankan proses manajemen risiko secara penuh, sehingga kalaupun ditemukan kelemahan-kelemahan pada saat hasil audit nantinya, diharapkan manajemen sudah aware dan telah mengetahui tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian yang kedua ada risk manage organisasi. Pada tingkatan risk manage ini berada di bawah tingkatan risk enable, di mana untuk beberapa bagian atau divisi dari suatu organisasi mungkin masih memerlukan perhatian khusus dari auditor internal pada saat dia menjalankan tugasnya di tahapan pertama sampai ketiga. Organisasi pada tahap ini masih memerlukan peran auditor internal dalam hal pemberian rekomendasi kepada pihak manajemen. Hal ini tidak diharapkan terjadi pada organisasi yang sudah berada pada tahapan risk enable. Mengenai risk define, pada tahap ini, organisasi sudah mengidentifikasi risiko-risiko, hanya saja belum menyatukan risiko-risiko tersebut dalam suatu daftar risiko yang lengkap dan terintegrasi. Disinilah audit internal memainkan peranannya sebagai konsultan dalam memfasilitasi penyatuan risiko-risiko yang telah dibuat oleh para manajer. Audit internal akan banyak memberikan perhatian dalam menjalankan peranan pertama sampai ketiga dan juga akan memberikan masukan bagi manajer untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu diambil pada saat ditemukan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang risk aware, organisasi pada tahap risk aware ini belum memiliki daftar risiko-risiko. Mungkin hanya ada sedikit manajer yang telah menetapkan risiko-risiko dalam departemennya. Audit internal akan berfungsi sebagai konsultan, fasilitator untuk membantu para manajer dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya, menilai risiko-risiko tersebut dan memberikan masukan kepada manajer bagaimana merespon risiko-risiko tersebut. Oleh karena organisasi pada tahapan ini belum memiliki kerangka manajemen risiko, maka RBIA tidak dapat diterapkan. Risk naive sama seperti organisasi di tahap risk aware. Audit internal akan berperan sebagai konsultan dalam membuat kerangka manajemen risiko. RBIA baru dapat diterapkan setelah kerangka tersebut selesai dibuat. Yang membedakan tingkat risk aware dengan risk naive adalah pada risk aware, organisasi sudah mengenal apa itu risiko dan organisasi tersebut sedang bergerak dari pendekatan risiko yang berpisah-pisah, scattered silo approach ke enterprise risk management. Sedangkan pada risk naive sama sekali belum memiliki pendekatan formal dalam mengembangkan manajemen risiko. Kemudian kita langsung saja teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman untuk mendapatkan soal-soal ini teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Langsung saja soal nomor berapa teman-teman? 62. Jangan dulu
kita ke soal nomor 69, tugas audit buril, yaitu A. Melaksanakan verifikasi, B. Penelitian, C. Pengujian, D. Penilaian dokumen, E. Jawaban benar A, C, dan D. Jawabannya adalah E, jawaban A, C, dan D yang benar. Jawaban E, tugas audit buril meliputi melaksanakan verifikasi, pengujian, dan penilaian dokumen. Kemudian soal nomor 70, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dilihat dari sisi H. Objek, B. Tujuan, C. Proses, D. Subjek, E. Keuntungan. Jawabannya adalah B. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilihan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian langsung saja kita loncat teman-teman. Untuk membeli soal-soal ini teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kemudian ketetapan MPR nomor X1 MPR 1998 disusun Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang A. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Kewenangan pemerintah pusat dalam 6 bidang. C. Asas kepastian hukum. D. Keterbukaan. E. Rencana kerja auditor. Jawabannya adalah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Neso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS, di video kali ini Pak Guru Neso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal SKB maupun soal teknis untuk P3K dan SKB CPNS untuk auditor ahli pertama. Baik teman-teman semuanya, saya himbau kepada teman-teman semuanya untuk yang mendaftar auditor ahli pertama, saya rasa teman-teman harus mempersiapkan SKB-nya jauh-jauh hari ya teman-teman, karena SKB itu bobotnya 60%, jadi jangan menyepelekan, karena banyak teman-teman kita yang lulus karena 3 kali formasi di SKD-nya nilai rendah, namun begitu mengikuti SKB-nya bisa diterima dan menempati ranking paling tinggi teman-teman. Untuk SKB CPNS ini, untuk formasi ahli pertama untuk auditor, di mana untuk kisi-kisi auditor ahli pertama adalah sebagai berikut teman-teman. Saya himbau kepada teman-teman untuk mendapatkan soal-soal latihan auditor ahli pertama ini, ada ratusan soal, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkannya, membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal nomor 1 langsung saja. Soal ini dibuat juga berdasarkan kisi-kisi ya dari teman-teman yang sudah lulus dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, keuangan, negara, garis miring daerah dan pembangunan nasional, dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan A. APIP, B. AIP, C. AIP, D. AIP, E. AIP ya. Jawabannya adalah A. Aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, keuangan negara, garis miring daerah dan pembangunan nasional, dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan umum peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 48 tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, SKB ini sangat penting buat teman-teman, jadi teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Teman-teman untuk mendapatkan soal-soal ini teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Langsung aja acak tadi soal nomor 1, kita langsung aja ke soal nomor 6 atau soal nomor 7 aja. Salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang auditor manajemen yaitu A. Kemampuan menggunakan pendekatan monodisipliner. Kemudian B. Kemampuan menggunakan satu teknik audit. C. Keterampilan memerintah dengan efektif. D. Gaya berpikir yang picik. E. Gaya berpikir yang inkuisitif. Jawabannya adalah E. Salah satu kualifikasi yang dimiliki oleh seorang auditor manajemen adalah gaya berpikir yang inkuisitif. Auditor manajemen perlu memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, menganalisis situasi dengan cermat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap proses dan operasi perusahaan yang diaudit. Gaya berpikir yang inkuisitif memungkinkan auditor untuk menggali informasi dengan mendalam, memahami kompleksitas bisnis, dan mengidentifikasi potensi risiko serta peluang perbaikan. Dengan memiliki gaya berpikir yang inkuisitif, seorang auditor manajemen dapat melakukan audit dengan lebih efektif, mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, dan memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi perusahaan yang diaudit. Kemudian kita lanjut aja, lompat langsung ke nomor 11. Pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan pada organisasi atau perusahaan sudah tepat adalah pengendalian titik-titik. A. Pengendalian evaluasi, B. Pengendalian organisasi, C. Pengendalian tugas, D. Pengendalian manajemen, E. Pengendalian strategi.
Jawabannya adalah E. Pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan pada organisasi garis miring perusahaan sudah tepat adalah pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah salah satu aspek penting dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif, dan pencapaian tujuan strategis tercapai. Dengan adanya pengendalian strategi, manajemen dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi strategi, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, serta memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Kita langsung ke soal nomor 16. Berikut dana yang bersumber dari sumber daya alam, kecuali A. minyak dan gas bumi, B. pajak bumi dan bangunan, C. kehutanan, D. pertambangan, E. semua benar. Jawabannya adalah pajak bumi dan bangunan. Sumber daya alam terdiri atas minyak dan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan panas bumi, dan hasil cukai. Dana yang bersumber dari sumber daya alam kecuali pajak bumi dan bangunan meliputi beberapa jenis dana yang berasal dari alam, dan minyak dan gas bumi. Dana ini diperoleh dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah kehutanan. Dana ini berasal dari kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan yang diperoleh dari hutan. Yang ketiga adalah pertambangan. Dana ini diperoleh dari kegiatan pertambangan yang mencakup penambangan mineral, logam, batuan, serta bahan tambang lainnya yang ada di dalam bumi. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sumber daya alam menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak bumi dan bangunan meskipun terkait dengan aset properti bukanlah termasuk dalam sumber daya alam, sehingga tidak termasuk dalam dana yang berasal dari sumber daya alam. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk membeli paket latihan ini, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman. Kemudian soal nomor 27, langsung aja ke 27. Memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Auditor melakukan penilaian risiko dan keterlibatan manajemen adalah pendekatan internal audit. A. Risk enable, B. Risk naive, C. Risk aware, D. Risk define, E. Risk measure. Jawabannya adalah mana teman-teman kira-kira? Soal nomor 27, jawabannya adalah B. Komite audit menurut David Griffith ada 4 tingkat kematangan suatu organisasi, yaitu risk enable. Organisasi pada tingkatan ini telah memiliki suatu daftar risiko yang lengkap. A. Complete risk register, yaitu suatu daftar yang berisi risiko-risiko lengkap dengan penilaian risiko bawaan. Inherent risk dan kontrol yang didesain untuk merespon inherent risk tersebut serta nilai resiko setelah adanya kontrol tersebut, residual risk. Jika suatu organisasi sudah berada pada tahapan risk enable, maka kecil kemungkinan didapati temuan-temuan signifikan berkaitan dengan tugas atau peranan pertama sampai ketiga dari audit internal. Lihat kembali 5 peranan audit internal di ARM di bagian pendahuluan. Yang mungkin akan menjadi perhatian utama bagi tugas auditor internal adalah apakah risiko-risiko terkunci telah dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Pengawasan terhadap pengendalian internal telah dijalankan oleh manajer dengan baik. Tugas para auditor internal keempat dan 5. Organisasi di tingkat risk enable ini dianggap cukup matang dalam menjalankan proses manajemen risiko secara penuh, sehingga kalaupun ditemukan kelemahan-kelemahan pada saat hasil audit nantinya, diharapkan manajemen sudah aware dan telah mengetahui tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian yang kedua ada risk manage organisasi. Pada tingkatan risk manage ini berada di bawah tingkatan risk enable, di mana untuk beberapa bagian atau divisi dari suatu organisasi mungkin masih memerlukan perhatian khusus dari auditor internal pada saat dia menjalankan tugasnya di tahapan pertama sampai ketiga. Organisasi pada tahap ini masih memerlukan peran auditor internal dalam hal pemberian rekomendasi kepada pihak manajemen. Hal ini tidak diharapkan terjadi pada organisasi yang sudah berada pada tahapan risk enable. Risk define pada tahap ini, organisasi sudah mengidentifikasi risiko-risiko, hanya saja belum menyatakan risiko-risiko tersebut dalam suatu daftar risiko yang lengkap dan terintegrasi. Disinilah audit internal memainkan peranannya sebagai konsultan dalam memfasilitasi penyatuan risiko-risiko yang telah dibuat oleh para manajer. Audit internal akan banyak memberikan perhatian dalam menjalankan peranan pertama sampai ketiga dan juga akan memberikan masukan bagi manajer untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu diambil pada saat ditemukan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang risk aware, organisasi pada tahap risk aware ini belum memiliki daftar risiko-risiko. Mungkin hanya ada sedikit manajer yang telah menetapkan risiko-risiko dalam departemennya. Audit internal akan berfungsi sebagai konsultan, fasilitator untuk membantu para manajer dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya, menilai risiko-risiko tersebut dan memberikan masukan kepada manajer bagaimana merespon risiko-risiko tersebut. Oleh karena organisasi pada tahapan ini belum memiliki kerangka manajemen risiko, maka RBIA tidak dapat diterapkan. Risk naive sama seperti organisasi di tahap risk aware. Audit internal akan berperan sebagai konsultan dalam membuat kerangka manajemen risiko. RBIA baru dapat diterapkan setelah kerangka tersebut selesai dibuat. Yang membedakan tingkat risk aware dengan risk naive adalah pada risk aware, organisasi sudah mengenal apa itu risiko dan organisasi tersebut sedang bergerak dari pendekatan risiko yang berpisah-pisah, scattered silo approach ke enterprise risk management. Sedangkan pada risk naive sama sekali belum memiliki pendekatan formal dalam mengembangkan manajemen risiko. Kemudian kita langsung saja teman-teman, saya ingatkan lagi teman-teman untuk mendapatkan soal-soal ini, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Langsung saja soal nomor berapa teman-teman? 62. Jangan dulu, kita
ke soal nomor 69, tugas audit buril, yaitu A. Melaksanakan verifikasi, B. Penelitian, C. Pengujian, D. Penilaian dokumen. Jawaban benar A, C, dan D. Jawabannya adalah E, jawaban A, C, dan D yang benar. Jawaban E, tugas audit buril meliputi melaksanakan verifikasi, pengujian, dan penilaian dokumen. Kemudian soal nomor 70, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dilihat dari sisi A. Objek, B. Tujuan, C. Proses, D. Subjek, E. Keuntungan. Jawabannya adalah B. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan pemilihan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian langsung saja kita loncat teman-teman. Untuk membeli soal-soal ini teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kemudian ketetapan MPR nomor X1 MPR 1998 disusun Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang A. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Kewenangan pemerintah pusat dalam 6 bidang. C. Asas kepastian hukum. D. Keterbukaan. E. Rencana kerja auditor. Jawabannya adalah A.